Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, anak-anakku sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas limpahan karunia dan nikmatnya yang sudah Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin, yang seandainya Allah perintahkan kepada kita agar menghitung semua nikmat Allah, maka kita akan lemah. Kita tidak akan sanggup untuk menghitung semua nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita juga senantiasa memperbanyak membaca salawat atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat tersebut tersampaikan kepada beliau, tersampaikan kepada keluarganya, dan juga tersampaikan kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah tabaraka wa taala di salah satu rumahnya yang mudah-mudahan penuh dengan keberkahan, dalam rangka belajar kitabnya Al-Quran dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sebuah kitab yang mungil namun mudah-mudahan penuh dengan keberkahan, sehingga kita bisa mengambil banyak kebaikan dari kitab tersebut. Ini sebuah kitab yang memperkenalkan kepada kita, terutama para orang tua, para ustadz, para pendidik anak-anak kita, bagaimana metode yang benar mendidik putra-putri kita, tentunya sesuai dengan Al-Quran dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, atau perspektif Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitabnya berjudul Kaifa Nurabbi Auladana, bagaimana caranya kita mendidik putra-putri kita. Dan pengarangnya adalah seorang ulama yang besar, ulama yang terkenal, dan beliau sudah wafat. Beliau adalah Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu. Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu. Nah, sebelum kita pelajari kitab beliau yang mungil ini, sedikit akan saya sampaikan tentang biografi beliau rahimahullah ta'ala. Dan ringkas saja, beliau Syekh Muhammad bin Jamil Zainu itu ya termasuk ulama belakangan, walaupun beliau sudah meninggal dunia, di mana beliau tumbuh dan belajar dari lingkungan kaum Sufiyah. Beliau tumbuh dan belajar di lingkungan masyarakat yang menganut ajaran Sufiyah, ajaran tasawuf, ajaran tarekat.
Dan beliau tidak cukup dengan pengajaran yang demikian itu, bahkan beliau sudah berganti manhaj dalam rangka mencari kebenaran di dalam Islam. Nah, ini beliau Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, sehingga beliau pun juga termasuk korban dari salafobia atau desas-desus Salafi Wahabi sesat menyimpang. Beliau juga termasuk korban dari desas-desus tersebut, sehingga disampaikan kepada beliau oleh guru-guru beliau, jangan belajar dengan Syekh Fulan, itu Wahabi, suka menyesatkan, suka mengkafirkan. Termasuk diantara yang disebut adalah Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Maka ringkas cerita, Allah takdirkan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu itu berada di masjid mengikuti suatu kajian, dan pematerinya adalah Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Maka kemudian beliau terkesan dengan penyampaian dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan beliau berkata di dalam hatinya, apakah orang-orang seperti ini dikatakan menyimpang, suka mengkafir-kafirkan dan sesat? Setiap ucapannya yang keluar adalah Allah, qaul Rasul, Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jemaah sekalian rahimahullah, pada akhirnya Al-Imam Syekh Muhammad bin Jamil Zainu belajar kepada Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Maka dari sini kita tahu pengarang kitab ini adalah salah satu dari muridnya Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Cukup untuk biografi beliau Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Kita langsung membuka kitabnya. Di awal kitab beliau memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ikuti oleh kalian. Ya, ini awal kalian belajar kitab karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Sebelum kalian menuliskan faidah-faidah dari kitab yang akan kita pelajari malam ini, mulakan dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Cukup sekali saja. Nanti kalau Allah mentakdirkan, mengizinkan kita berjumpa lagi, kemudian bisa melanjutkan kitab ini, sudah tidak perlu lagi menulis Bismillahirrahmanirrahim. Cukup sekali saja. Kenapa? Pertama, itulah metode yang Allah tunjukkan kepada kita bagaimana ketika kita memulai kebaikan. Makanya Al-Quran kita ya dimulai dengan suratul Fatihah, itu awalnya adalah kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi kita juga mengatakan kullu tibari lam yabda bi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa afdal. Ya, segala sesuatu yang memiliki kebaikan yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka terputus keberkahannya, berkurang keberkahannya. Apa itu keberkahan? Keberkahan adalah banyaknya kebaikan. Makanya coba ya ini yang santri-santri secara khusus perhatikan, apakah kalian ketika menulis catatan-catatan yang berisi faidah-faidah yang disampaikan oleh guru-guru kalian mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka di situ akan terlihat tampak pengaruhnya. Ya, kalau kalian memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka tentu Allah akan berikan keberkahan dari catatan yang kalian tulis. Sehingga ketika kalian lupa dengan penjelasan guru yang telah menjelaskan, kalian tidak akan malas-malas buka lagi catatannya, dibaca lagi, dimurojaah lagi.
tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi kita pun juga langsung berikan contoh kepada kita, di mana ketika beliau mengirimkan surat-surat kepada raja-raja kafir, maka di awal surat beliau pun juga memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan yang dibilang dalam anak sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, bahkan memulai tulisan, memulai kebaikan didahului Bismillah itu merupakan sunnah-sunnah Nabi terdahulu. Masih ingat Nabi paling kaya raya siapa? Sulaiman, ya, yang menguasai seluruh penjuru bumi. Nabi Sulaiman, beliau pernah berkirim surat kepada salah satu ratu di Sabah, namanya siapa? Bilqis. Di antara suratnya itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Nabi Sulaiman mengirim surat ke Ratu Bilqis saja juga dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan muslimat, juga anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Selanjutnya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu mengemukakan mukadimahnya alhamdulillah sampai akhir, dan ini kita ringkas saja, kita masuk kepada materinya. Nah, yang pertama beliau sebutkan di awal materi tentang bagaimana caranya kita mendidik putra putri kita. Beliau bawakan sebuah judul Wasaya Luqman al-Hakim libnihi. Wasiat-wasiatnya Luqman al-Hakim kepada putranya. Luqman al-Hakim. Siapa beliau? Memang tidak ada riwayat yang sahih yang menyebutkan tentang siapa sih sebenarnya Luqman al-Hakim. Namun jelas ini orang yang memiliki keutamaan karena kebaikannya disebutkan oleh Allah, diabadikan di dalam Al-Quran. Bahkan ia merupakan salah satu nama dari surat dari di antara surat-surat Al-Quran. Hanya saja Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa beliau itu adalah Luqman bin Unaqa bin Sajud. Siapa? Luqman bin Unaqa bin Sajud. Kemudian juga terdapat riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Luqman bin Unaqa bin Sajud ini adalah seorang hamba syahaya dari negeri Habasyah, dan pekerjaan beliau tukang kayu, tukang mencari kayu bakar. Ini yang terdapat dalam riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Luqman ini seorang nabi. Ada yang mengatakan Luqman ini seorang nabi. Nah, kalau itu biografi atau nama dari Luqman al-Hakim, yaitu Luqman bin Unaqa bin Sajud, terus kira-kira anaknya namanya siapa? Maka jawabannya tidak ada sumber yang menyebutkan tentang nama anaknya Luqman. Ya, sebagaimana Luqman itu sendiri juga tidak ada riwayat yang valid, tidak ada riwayat yang sahih siapa hakikat diri beliau. Ya, maka demikian pula nama dari putra beliau juga tidak ada sumber yang menyebutkannya. Yang penting kita percaya bahwa ini adalah wasiatnya Luqman al-Hakim, seorang yang bijak kepada putranya. Dan pembahasan kita kali ini, karena judul yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, maka ini merupakan kajian dari surat Luqman itu sendiri, dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19. 13 sampai 19. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, sekarang kita mulai.
isi wasiat dari Luqman Al-Hakim ini kepada putranya. Wa in qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Nah, ini ayat yang ke-13. Kata Allah, dan ingatlah ketika Luqman ini berkata kepada putranya seraya memberikan wejangan, memberikan nasihat. Ya bunayya, wahai putra kecilku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka, karena sesungguhnya kesyirikan itulah dzulmun 'adzim, kezaliman yang berat, kezaliman yang besar. Wa in qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu, kata Syekh, hadhihi wasaya nafi'atun hakkaha Allah Ta'ala an Luqman Al-Hakim. Ini adalah wasiat-wasiat yang banyak manfaat yang Allah ceritakan berasal dari Luqman Al-Hakim. Dan berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala ini menjelaskan kepada kita, terutama orang tua. Mana nih orang tuanya ini? Yang orang-orang tua di pinggir-pinggir semua ya, di pinggir semua ya, nggak ada yang maju. Kayaknya ada sekat, memangnya ada sekat antara anak-anak dengan orang tua. Tapi suara saya jelas ya, sampai belakang jelas ya. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa orang tua mewasiati anak itu adalah masyru', disyariatkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ini merupakan bagian dari tarbiyah, ya, dari tarbiyah pendidikan yang diberikan orang tua kepada putra-putranya. Dan hukumnya tentu adalah wajib apa sunnah? Orang tua mendidik anaknya itu wajib atau sunnah? Wajib. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa orang tua memberikan wejangan, memberikan ilmu, memberikan pendidikan kepada putra-putrinya itu adalah disyariatkan, bahkan hukumnya adalah wajib. Berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari siksa api neraka. Yang Allah perintahkan agar kita sebagai orang tua menjaga diri kita dari api neraka dan juga menjaga istri dan anak-anak kita dari siksa api neraka. Sehingga perintah ini hukumnya wajib. Kalau tidak ditunaikan bagaimana? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu penggembala, maka akan dimintai apa? Pertanggungjawabannya. Sampai beliau juga mengatakan, warrajulu ra'in fi ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang bapak, seorang kepala keluarga, seorang suami itu juga merupakan pemimpin di dalam keluarganya. Makanya kalau tidak bisa menjadi pemimpin yang baik, ingat, kelak pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bunayya la tusyrik billah. Wasiat yang disampaikan Luqman kepada putranya yang pertama adalah, wahai anak kecilku, janganlah engkau menyekutukan Allah.
Kata beliau Syekh, ihdzar asyirka fi ibadatillah. Jauhilah kesyirikan di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah contohnya apa? Kadu'ail amwat, seperti berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Awil ghaibina, atau berdoa kepada orang-orang yang tidak terlihat, yang jauh, atau orang-orang yang tidak terlihat. Kenapa? Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul bersabda, ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah, dan ibadah itu hanya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh, tidak diperkenankan diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin pertama ini yang perlu dipahami oleh para orang tua. Pendidikan yang paling utama dan pertama harus diberikan kepada putra putri kita adalah tauhid. Ajari anak-anak kita tauhid. Dan peringatkan anak-anak kita dari segala bentuk kesyirikan yang merupakan lawan dari tauhid. Ini kewajiban yang pertama, dan ini metode yang telah ditempuh oleh Luqman al-Hakim untuk ketika mendidik putranya, yang beliau sampaikan, ya bunayya la tusyrik billah, wahai putra kecilku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Artinya apa? Hendaklah engkau mentauhidkan Allah dan jangan menyekutukan Allah. Maka sebagai orang tua kita sampaikan kepada putra putri kita yang kecil, kita doktrin mereka, wahai putra putriku sekalian, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tujuannya Allah menciptakan kita adalah supaya kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sampaikan kepada anak-anak kita, dan juga kita sampaikan kepada putra-putri kita. Tapi nak, manusia ini banyak yang lalai. Kebanyakan mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan mereka terjerumus kepada penyembahan dan peribadatan kepada makhluk, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Allah kemudian mengutus para nabi dan rasulnya. Tujuannya apa Allah mengutus nabi dan rasulnya? Untuk mengingatkan kembali manusia bahwa mereka diciptakan itu supaya mereka tidak melakukan kesyirikan, dan supaya mereka itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan misi utamanya para nabi dan rasul, mengingatkan manusia agar beribadah hanya kepada Allah, agar mereka meninggalkan kesyirikan-kesyirikan yang sudah mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad arsalna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus rasul pada setiap umat. Setiap umat manusia itu ada rasulnya, dan rasul terakhir kita adalah, dan rasul terakhir manusia adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa misi para rasul itu? Ani'budullah, wahai manusia, sembahlah Allah saja. Wajtanibut taghut, dan jangan menyembah kepada selain Allah. Itu misinya para rasul, mengingatkan manusia yang sudah lupa tujuan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang mesti kita kenalkan, kita tanamkan di hati putra putri kita. Nah, kita diciptakan oleh Allah, dan tujuan kita diciptakan adalah agar supaya kita beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh kepada selain Allah.
Namun manusia banyak yang lalai, akhirnya Allah mengutus seorang Rasul untuk memperingatkan mereka kembali agar beribadah hanya kepada Allah. Pengajaran yang Masya Allah. Ya, makanya tauhid itu nggak ada bandingannya. Itu merupakan perkara yang paling agung di dalam Islam, sebagaimana kesyirikan merupakan perkara kezaliman yang paling besar. Tauhid itu keadilan yang paling agung, sebagaimana kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Makanya Allah katakan inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Nah, ini kewajiban kita, bukan hanya sekedar memperkenalkan kepada anak-anak kita agar beribadah kepada Allah saja. Kita sampaikan kepada anak-anak kita, nah kalau kita mau minta sesuatu, mintalah hanya kepada Allah. Kalau kita ingin mohon pertolongan, jangan minta pertolongan kepada makhluk, tapi mintalah pertolongan kepada Allah. Ya. Nah, ketika mendapati anak-anak kita ini malam-malam mau kamar mandi takut, nah jangan takut. Kita hanya boleh takut kepada Allah. Oh iya, tapi ada satu hikmah yang perlu saya sampaikan, terutama berkaitan dengan nak jangan takut. Takutnya sama Allah saja, jangan kepada selain Allah. Ini terkadang kita sebagai orang tua juga harus butuh penjelasan lebih rinci kepada putra putri kita supaya tidak terjadi kesalahan. Tentunya dengan kita mengetahui gerak-gerik putra putri kita. Artinya ketika kita sampaikan, nak jangan takut kepada siapapun, kita hanya boleh takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kondisi putra putri kita ternyata akhlaknya bagus. Ya. Secara mendasar akhlaknya bagus. Yang barangkali kita tidak butuh untuk memberikan penjelasan lebih lanjut, maka tidak masalah. Tapi kalau terkadang kita melihat ada sisi buruk dari anak-anak kita. Misalnya anaknya agak nakal, dan kita sebagai orang tua tahu, aduh anakku ini agak bandel, agak nakal, gampang marah, omongannya buruk, atau barangkali suka mendolimi kawannya, suka nembeling, suka ngerebut, suka minta-minta. Nah, anak-anak yang seperti ini barangkali butuh perincian ketika disampaikan, nak jangan takut kecuali hanya kepada Allah. Kenapa? Karena ungkapan secara global seperti ini terkadang bisa membahayakan. Ini kalau orang tua kurang kontrol. Akhirnya apa? Di luaran anaknya ngambil bocah, anaknya ngambil barang orang lain, anaknya suka bully kawannya yang masih kecil. Akhirnya dimarah, dijewer, diancam. Apa kata? Saya enggak takut, cuma takut sama Allah. Coba kayak apa? Ya, terkadang kita juga harus punya perhatian lebih kepada putra-putri kita, dan kita harus paham karakter dari putra-putri kita. Nah, anak-anak yang seperti ini butuh penjelasan lebih lanjut. Nah, kita itu hanya boleh takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan nggak boleh takut kepada siapapun. Tapi tahu nggak, takut kepada Allah itu apa? Takut kepada Allah itu, artinya takut dengan murkanya Allah. Takut kita dimarahi sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang menjadikan Allah marah sama kita? Kalau kita suka mukul orang, Allah marah sama kita. Kalau kita suka mencuri, Allah marah sama kita. Nah, ini juga merupakan hal penting yang perlu kita ajarkan kepada putra-putri kita. Nah, beliau Syekh mencontohkan perbuatan syirik dalam ibadah itu seperti berdoa kepada orang yang sudah mati, seperti kepada wali-wali yang sudah meninggal dunia, datang ke kuburannya wali, lalu minta Mbah Wali, mintakan kepada Allah rezeki yang banyak, mintakan saya kepada Allah rezeki yang banyak, mintakan ilmu untuk anakku ya Allah, kepada Allah ilmu yang banyak. Mintanya kepada siapa? Kepada Mbah Wali yang sudah meninggal
dunia. Ini juga termasuk bagian dari kesyirikan, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya engkau tidak mampu menjadikan orang yang mati itu bisa mendengar. Artinya apa? Orang yang mati itu tidak bisa mendengar ketika diseru, ketika dimintai sesuatu. Ya, yang walaupun di sini ada ikhtilaf di kalangan ahli ilmu, apakah orang yang mati itu bisa mendengar atau tidak. Tapi mayoritas ulama mengatakan, dan ini pendapat yang rajih, yang lebih kuat, orang mati itu tidak bisa mendengar. Adapun dalil yang dipakai oleh sebagian ahli ilmu yang mengatakan orang mati bisa mendengar adalah hadis ketika Nabi dan para sahabatnya itu mengubur salah seorang sahabat. Beliau mengatakan bahwasanya ketika pergi pulang, jenazah ini masih mendengar suara sandalnya orang-orang yang mengantarkannya ke kuburan. Maka jawabannya adalah itu bukan dalil yang menunjukkan bahwa orang mati secara mutlak bisa mendengar, tapi itu pengecualian. Bisa dipahami? Ya. Jadi asalnya orang mati itu tidak bisa mendengar, kecuali ketika saat habis dikubur, kemudian orang yang mengantarkannya pulang, nah itu baru mendengar suara terompah. Ini sifatnya khusus, pengecualian. Adapun setelah itu tidak bisa mendengar. Ini pendapat yang benar, wallahu ta'ala a'lam. Atau berdoa kepada orang-orang yang gaib, entah itu memang yang gaib nggak terlihat atau yang gaib karena jauhnya. Ada nggak kira-kira? Ada sebagian saudara kita ini punya keyakinan bahwa Syekh Fulan itu seorang wali, itu kalau kita sebut dari jauh dia dengar. Nah, akhirnya apa? Di jalan dia ketemu preman, mau ditegik itu apa? Mau diambil hartanya. Nah, dia nyabut pisau, ayo, harta atau nyawa? Akhirnya apa? Dia katakan, wahai Syekh Fulan, tolonglah saya. Dia punya keyakinan syekhnya yang jauh, yang rumahnya berkilo-kilo itu dia mendengar. Ini juga kesyirikan. Dan ternyata itu juga dilakukan, dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin. Ya kalau orang Jawa itu benar-benar ahli ilmu lah, ternyata orang edan ya. Terkadang orang gila yang dianggap sebagai wali, disebut, diteriaki. Nah, termasuk bagian dari ini. Kalau kita perhatikan, banyak bait-bait syair dalam bahasa Arab yang biasa dilantunkan, yang sangat familiar, kita sering mendengarnya, itu kebanyakan mengandung nilai-nilai kesyirikan. Ini pun juga harus kita peringatkan anak-anak kita ketika melantunkannya. Walaupun anak kita nggak tahu artinya, kita katakan, nak, jangan melantunkan kalimat itu mengandung kesyirikan. Apa contohnya? Ini saya contohkan. Innal hamdalillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada satu bait syair yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini sering dilantunkan oleh sebagian kaum muslimin, padahal jelas mengandung kesyirikan. Ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah, wa kunu aunana lillah, asalah wa bifadlillah. Wa ya aqtaf wa ya anjad, wa ya sadad wa ya ahbab, wa antum ya ulil albab,
ta'alau wansuru lillah. Kira-kira apa artinya? Wahai hamba-hamba Allah, wahai para lelakinya Allah. Ini penyebutan wali-wali loh ya. Jadi wali-wali Allah menurut orang-orang sufi itu yang ada yang disebut sebagai ibadullah. Wali ibad. Ada yang dijuluki dengan rijal, wali-wali rijal. Nah, apa siriknya? Yang disebut ini nama-nama wali yang dia nggak tahu di mana orangnya. Apa katanya? Aghithuna, tolonglah kami. Li ajlillahi, karena Allah. Syirik tidak? Syirik. Meminta pertolongan kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak jelas tapi dianggap wali. Bahkan wakunu aunana lillah, jadilah kalian sebagai penolong-penolong kami karena Allah. Juga meminta pertolongan kepada selain Allah. Ini kalimat mengandung kesyirikan yang nyata-nyata kesyirikan. Asanah wa bifadlillah, mudah-mudahan kita mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meminta tolongnya kepada selain Allah, tapi karunianya berasal dari Allah. Waya aqtaf itu artinya wahai wali-wali kutuf. Ada wali kutuf. Waya anjab itu juga jenis wali. Wahai wali-wali anjab, wali-wali najib, atau disebut dengan nujaba. Waya sadat, wahai para sayyid, maksudnya keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waya ahbab, wahai para habib. Ya, yang disebut ini kan orang-orang yang gaib semuanya. Apa katanya? Wa antum ya ulil albab, kalian ini adalah makhluk manusia yang paling sempurna akalnya. Ta'ala wansurulillah, kemari semuanya, tolonglah aku karena Allah, katanya. Meminta tolong kepada selain Allah. Kita peringatkan anak kita ketika melantunkan bait tadi. Nah, ini bait nggak benar, jangan dilakukan, jangan dilantunkan. Kenapa? Karena ini adalah bait yang mengandung kesyirikan. Nah, ini juga para bapak-bapak sekalian, ini nggak asing ini. Ini cuplikan dari sebagian dari qasidah burdah. Ya, qasidah yang biasa dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita. Dalam bahasa Arab dianggapnya bagus, padahal maknanya coba lihat. Ini mengandung kesyirikan, bahkan 3 jenis kesyirikan nengkreng di sini. Ada kesyirikan rububiyah, ada kesyirikan dalam jenis uluhiyah, ada kesyirikan dalam hal asma wa sifat, melekat pada 2 bait ini. Ya akramal khalqi ma liman a'udzu bihi siwaka 'inda hululil haditsil amami wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min 'ulumika 'ilmal lawhi wal qalami. Apa itu? Ini pujian kepada Rasul tapi berlebih-lebihan. Apa katanya? Ya akramal khalqi, wahai Rasulullah, makhluk yang paling mulia. Benar, Nabi kita paling mulia. Mali, tidak ada bagiku man, orang aludzu bihi, yang aku berlindung kepadanya, siwaka, selain engkau wahai Rasul. Inda hululil hadisil amami, pada saat datang musibah besar. Coba, wahai Rasul, ketika datang musibah besar, maka tidak ada tempat berlindung bagi kami kecuali engkau. Syirik tidak? Syirik dalam hal apa ini?
uluhiyah. Kenapa? Karena al-lawaz al-isti'adzah, memohon perlindungan itu ibadah, dan kita hanya dibolehkan beribadah minta perlindungan itu hanya kepada Allah. Dalam kalimat ini berlindungnya bukan kepada Allah tapi kepada Rasul. Maka ini adalah bait kesyirikan dalam hal uluhiyah. Wa inna min judika dunya wa dharrataha, dan diantara kedermawanmu wahai Rasul adalah engkau bisa memberikan dunia dan akhirat. Coba, Rasul bisa memberikan dunia dan akhirat. Ini kesyirikan. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa memberikan rezeki baik di dunia maupun di akhirat kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syirik dalam hal apa? Dalam hal rububiyah, hanya Allah yang bisa memberikan rezeki dunia dan akhirat, bukan Rasul. Kalau kita meyakini atau ada orang meyakini Rasul itu bisa memberikan rezeki dunia akhirat, berarti kita telah menyekutukan Allah dalam hal rububiyah. Dan kalimat yang terakhir, wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami, dan diantara ilmumu wahai Rasulullah adalah pengetahuanmu terhadap lauh dan terhadap lauh mahfud dan terhadap al-qalam. Padahal yang tercatat di dalam lauh mahfud itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengetahui ilmu yang ada di lauh hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini dikatakan Rasul juga mengetahui ilmu apa yang ada di lauh mahfud. Ini syirik apa namanya? Dalam hal apa? Asma wa sifat. Kenapa? Karena melekatkan sifat ilmu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya Nabi itu mengetahui apa yang ada di lauh mahfud. Maka ini tidak benar. Nah, kalau anak-anak kita melantunkan bait seperti ini, kita larang. Kenapa? Ini adalah bait-bait yang mengandung kesyirikan. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, kewajiban kita sebagai orang tua yang paling inti, yang paling mendasar adalah mengajari anak kita tauhid. Cuman terkadang kita sebagai orang tua banyak sekali muskilah, kesulitan-kesulitan. Tanya Ustadz, gimana kalau kita nggak punya ilmunya? Kendalanya kan itu. Ya, kebanyakan orang tua tidak tahu ilmunya. Pengennya ngajarin tauhid, malah nanti takut, khawatir kalau yang diajarkan adalah takhayul dan khurafat. Ya, saya juga mengingatkan, ada satu bait pakai bahasa Jawa. Bait ini bagus, biasa dilakukan, dinyanyikan ketika habis azan menunggu iqomah sholat. Bukan berarti saya menyampaikan bait ini melegalkan, membolehkan, boleh dibaca untuk puji-pujian menunggu komat, ya enggak. Cuman bait ini maknanya bagus. Ya, seandainya dilantunkan di luar itu tentu baik, karena mengandung motivasi dan mengingatkan orang-orang agar bersemangat. Ingkang gadah putra monggo diwulang ngaji. Sing sepuh-sepuh apa nih? Yen boten saged wakil Pak Yai menawi purun akhire ngerti, yen boten purun akhire rugi. Bocah-bocah ramudeng. Paham nggak? Paham? Oh, berarti orang Jawa sih paham. Artinya apa? Wahai orang-orang tua yang punya anak, mari kita ajari anak-anak kita belajar Al-Quran, mengaji, dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi pertanyaannya gimana kalau nggak tahu ilmunya? Kalau nggak punya ilmu, serahkan kiai, serahkan ke ustadz, serahkan ke guru-guru PPA. Itu solusinya. Kalau anak kita mau belajar, maka akan menjadi anak yang mengerti ilmu agama. Tapi kalau anak-anak kita ternyata nggak mau belajar, maka akan menjadi anak-anak yang
merugi, yang bakal celaka hidupnya. Dilanjutkan rugi dunya ora dadi apa, rugi akhirat bakal cilaka. Ya kalau ruginya rugi dunia barangkali nggak seberapa, tapi kalau ruginya akhirat maka akan disiksa di dalam neraka. Nah ini peringatan. Jadi kalau orang tua kita merasa nggak punya ilmunya apa? Suruh perintahkan anak kita supaya ngaji di TPA, kita sekolahkan di jalur-jalur agama, kita pondokkan supaya apa? Supaya mereka mengerti tauhid, supaya mereka bisa mengerti bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau Syekh, walamma nazala qauluhu ta'ala, ketika turun firman Allah Ta'ala, yaitu dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, yaitu orang-orang yang beriman yang tidak mencampur aduk keimanannya dengan kezaliman. Kata beliau, syaqqa dzalika 'alal muslimin. Dan ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah ta'ala. Maka ayat ini dirasakan berat oleh kaum muslimin, orang beriman yang tidak mencampur aduk keimanannya dengan kezaliman. Nah ini berat dirasakan oleh para sahabat. Mereka mengatakan, ayyuna la yadlimu nafsah, siapa di antara kita yang tidak mendolimi diri sendiri? Namanya manusia, seringkali lalai, seringkali salah, dan kelalaian, kesalahan itu adalah bagian dari kezaliman. Terus siapa di antara kita yang nggak berbuat zalim? Sementara Allah mengatakan yaitu orang yang beriman yang tidak mencampur aduk imannya dengan kezaliman. Makanya ini berat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar para sahabat mengatakan seperti itu, beliau bersabda, laisa dzalik, bukan itu maksudnya. Innama huwa asyirku, kezaliman dalam ayat itu artinya syirik. Alam tasma'u qala Luqman ilibnihi, bukankah kalian telah mendengar ucapan Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai putra kecilku janganlah engkau menyekutukan Allah, inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Nayawati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita sudah sampaikan satu ayat. Intinya dalam ayat ini adalah yang pertama kali sebagai kewajiban kita orang tua kepada putra putri kita adalah mengajari mereka tauhid, mengenalkan kepada mereka bahwa kita diciptakan oleh Allah, kita diperintahkan beribadah hanya kepada Allah, dan kita dilarang melakukan segala bentuk jenis kesyirikan. Ayat yang ke-14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamlathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tua. Ibunya mengandungnya lemah bertambah lemah, kemudian menyapihnya setelah sempurna 2 tahun. Isi wasiatnya adalah, hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, hanya kepadaku tempat kembali. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah ketika pertama menyebutkan wasiat Luqman kepada putranya agar mentauhidkan Allah, kemudian Allah sambung dengan firman-Nya, kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwa di antara hak yang agung yang besar selain haknya Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hak kedua orang tua untuk dibaiki oleh anak-anaknya. Maka di antara pengajaran kita kepada putra-putri kita adalah ketika kita mendapati anak-anak kita melawan kita, membantah kita, kita katakan, nak,
kewajibanmu adalah berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Ketika kita perintahkan anak kita untuk melakukan sesuatu yang baik, ternyata tidak mau mengerjakannya, kita sampaikan, nak, di antara kewajibanmu adalah berbakti kepada orang tua, mentaati orang tua ketika memerintahkanmu dalam kebaikan. Perhatikan, kewajibanmu adalah mentaati orang tua ketika memerintahkanmu di dalam kebaikan. Nah, ini kita tanamkan kepada putra-putri kita. Jangan dimanfaatkan. Terkadang orang tua itu memanfaatkan momen seperti ini. Mumpung anak kan wajib berbakti sama orang tua, main perintah aja. Nak, pergi ini, nak, beli ini, nak, kerjakan ini. Padahal yang diperintahkan itu maksiat. Ketika anaknya nggak mau, maaf Pak, saya nggak mau mengerjakannya karena itu berdosa. Lalu berdalih, dosa apa? Kewajiban itu bakti sama orang tua. Kalau diperintah harus nurut. Nah, ini satu kesalahan fatal. Ya, perhatikan. Orang tua ketika memberikan perintah kepada putra-putrinya yang wajib ditaati itu hanya persoalan kebaikan. Kalau perintahnya ini perintah yang menyimpang, maka haram dikerjakan dan ditaati oleh putra-putrinya. Makanya kalau bapak sekalian orang tua ini memaksa anaknya untuk mengerjakan dosa, sama saja berarti orang tua itu telah mendorong putra-putrinya ke dalam neraka. Makanya ini peringatan penting bagi orang tua, jangan egois. Kenapa? Karena kewajiban taat anak kepada orang tua itu terbatas. Selama orang tua tidak memerintahkan kepada maksiat, maka wajib ditaati. Tapi kalau perintahnya maksiat, maka tidak boleh ditaati. Misalnya apa ya? Misalnya apa? Perintah orang tua yang mengarah kepada maksiat. Ya misalnya merintahkan anak ke warung supaya beli rokok. Ya. Makanya coba perhatikan anak-anaknya, ke warung beli rokok. Kok anaknya seneng, beli rokok juga itu anaknya. Ketahuan ini. Apalagi rokoknya apa Pak? Hah? Apa rokoknya Mas? Saya pernah ke warung itu ada orang beli rokok, rokoknya aneh. Janda muda. Ya. Subhanallah, ada nama rokok janda muda. Aduh. Nah ini. Tapi sebagai anak yang paham ilmunya bahwa ini dilarang oleh Allah Taala, maaf Pak, saya nggak mau kalau diperintah ke warung beli rokok. Kenapa? Karena rokok itu dosa Pak, itu maksiat. Ya. Membeli rokok ini termasuk maksiat. Perintah apa lagi? Ada nggak yang merintahkan anaknya nonton organ? Tuh di lapangan banyak organ, sana nonton. Ada nggak? Daripada di rumah cuma tidur, sana keluar. Ya, ini juga tidak boleh ditaati. Kenapa? Kata ini perintah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang mesti kita tanamkan kepada anak kita. Nah, kewajibanmu adalah, di antara kewajibanmu adalah berbakti kepada orang tua. Dan jemaah sekalian, kalau kita mendapati anak-anak kita barangkali kurang bisa menerima dengan kewajiban ini, sehingga ketika kita perintah dalam kebaikan pun juga cenderung untuk tidak melaksanakan perintah. Bahkan barangkali ada yang ngeyel, bahkan barangkali ada yang melawan. Ya, waliyadzubillah, kita punya putra-putra yang bisa melawan orang tua. Maka tidak salah juga ketika kita sampaikan kepada mereka, nah, melahirkanmu itu perjuangan yang berat. Kamu itu sejak umur 3 bulan di kandungan ibumu teler, itu harus
dirawat di rumah sakit, menghabiskan uang itu, dan ternyata nggak cukup sekali 2 kali. Sudah pulang dari rumah sakit, di rumah baru berapa bulan teler lagi, ambil lagi, dibawa ke rumah sakit, dirawat lagi. Itu ketika hamilmu, ditambah lagi nak, ternyata kamu lahir itu sesar, ya, harus dioperasi, dibedah perut ibumu, berat. Tidak masalah, bukan berarti mengunggit-unggit kebaikan. Ini yang Allah katakan. Ketika Allah memerintahkan manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya, nih diantaranya Allah berikan peringatan kepada si anak. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibumu ketika mengandungmu lemah, bertambah-tambah lemah, semakin hari semakin tambah lemah. Susah, tidak bisa tidur, apalagi kalau telernya dari awal sampai lahir. Muntah terus, bapakmu juga sengsara. Kenapa? Jaga ibumu sepanjang malam. Apalagi kalau muntahnya itu tidak habis-habis, sedia ember ada pasirnya. Nanti kalau sudah penuh dengan muntahan, dibuang, diganti lagi, terus seperti itu 9 bulan. Nah, kalau anak paham, berani ngelawan sama orang tua? Nggak berani. Itu beratnya perjuangan orang tua. Itu ketika kalian masih di kandungan, belum lahir, bosok lahir, duit minta berapa? 20, kasih 10. Gak mau, harus 20.000. Kayak apa? Main minta, kalau gak dikasih apa? Marah. Maka tidak masalah orang tua mengingatkan putra-putrinya, nak, melahirkan engkau, merawat engkau itu perjuangan yang sangat berat, butuh modal yang besar. Dan ini bukan mengunggit kebaikan, tapi untuk menyadarkan dan mengingatkan putra-putri kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, barangkali untuk malam hari ini cukup kajian kita sampai di sini, dan insya Allah kita sambung wasiatnya Luqman. Ini masih banyak sekali. Ya, kita baru mendapatkan 2 ayat, belum selesai. Insya Allah kita sambung lain waktu, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.